Namo Buddhaya, Assalamualaikum, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Oke. Pertama-tama Ida kembali mengucapkan rasa yang terima kasih yang sebesar-besarnya karena hari ini Ida diberikan waktu untuk melayani masyarakat yang ada di Lemah Tulis ini dalam proses berupacara Pesigana dan Pujawan. Ida berkeinginan untuk memberikan sedikit penjelasan kenapa harus melakukan upacara ini dan bagaimana kelanjutannya dan juga apa tujuan dari yadnya yang kita lakukan hari ini. Pesigana adalah sebuah proses. Kalau kita di Bali, kami Ida tidak berbicara masalah agama tapi berbicara masalah budaya. Budaya kami di Bali, dalam yadnya itu ada 5 yadnya yang harus dilakukan oleh orang Bali, yaitu Dewa Yadnya, Manusia Yadnya, Buddha Yadnya, Pitra Yadnya, dan Resi Yadnya. Itu yadnya yang harus dilakukan. Itu yadnya itu adalah sebuah korban suci, ya, untuk penyempurnaan kedepannya untuk makhluk-makhluk yang perlu diseberangkan. Namun sebelum Ida menjelaskan, Ida memperkenalkan diri dulu. Ida bergelar Ida Pandita Dukuh Celagi Daksa Dharma Kirti. Ida selaku pendeta Buddha yang ada di Bali. Dan Ida di Bali itu ada 3 sulinggih pendeta. Pendeta Siwa, Buddha, dan Waisnawa. Itu dalam konsep terdahulu disebutkan dalam konsep Trisadaka, yaitu 3 sulinggih pendeta yang ada di Bali. Mungkin ada pertanyaan dari saudara semua melihat penampilan itu yang berebut gondrong seperti ini, karena di kebanyakan sulinggih pendeta di Bali semua rambutnya diikat di atas ubun-ubun. Itu kalau sulinggih Siwa itu disebut lingga, dan sulinggih Waisnawa selalu diikat rambut di ubun-ubun kepala. Itu sebagai simbol dari sebuah lingga. Tapi dalam kebudayaan di Bali itu ada 3 aturan tentang rambut. Satu, kalau dicukur sebatas bahu itu disebut angaras bau atau amundi, sifat aking. Itu pendeta Buddha boleh bercukur, rambutnya boleh dicukur sebatas bahu, itu disebut angaras bau atau sifat aking. Kemudian kalau digundul plontos boleh, disebut amundi. Yang rambut panjang terurai seperti itu disebut rambut angguri, jadi tidak boleh diikat, jadi dibiarkan terurai. Itu aturan kependetaan Buddha yang ada di Bali. Kemudian Ida lanjutkan lagi masalah yadnya yang Ida katakan tadi. Hari ini kita melakukan sebuah Buddha yadnya dan Dewa yadnya. Ya, Buddha yadnya itu adalah proses pecaruan, di mana pecaruan ini ditujukan kepada para buta kala. Buta itu artinya kekuatan, kala itu artinya waktu. Jadi di sini ada 2 unsur, kekuatan buta yang merusak, dan kekuatan buta yang sudah menjadi kekuatan dewa yang disebut Dewa Hita. Di sini karena ini prosesnya baru pertama kali dilakukan, seperti budaya kita di Bali, harus wajib dilakukan dengan proses Buddha yadnya, yaitu merubah proses kekuatan buta ini untuk menjadi Dewa Hita, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang membantu umat manusia, yaitu menjadi kekuatan cinta kasih. Itu jadi dari konsep Buddha yadnya yang akan kita lakukan di sini, yaitu dengan cara melakukan upacara pecaruan, yaitu ada pecaruan pakai ayam berwarna 5 warna, ada bebeknya. Itu dalam tataran caru kita di Bali disebut Pancamorsika. Itu sebuah proses yadnya yang agak besar,
Ini kembali Ida katakan juga bahwa proses ini kenapa bisa terjadi seperti ini bukan dari Ida sendiri. Ini berawal dari keinginannya yang jaya di sini. Ketika sempat datang ke pedukuhan Ida di Denpasar, menyatakan diri ada sebuah proses yang harus dilalui agar bersinergi dengan budaya di Bali. Upacara yang Ida lakukan hari ini bukan tujuannya Ida membalikan yang di Jawa Tengah di sini, bukan. Apa bebantanan sesajen yang Ida bikin sekarang hari ini adalah warisan dari leluhur kita dari Jawa. Kenapa Ida katakan bahwa ini warisan leluhur dari Jawa? Karena pada waktu terjadi pergurusan budaya, semua lontar-lontar yang ada di Jawa dilarikan dibawa ke Bali. Bahkan lontar itu masih terselamatkan sampai hari ini. Lontar-lontar yang bertuliskan dan berbahasakan Jawa kuno. Jadi bukan bahasa Bali. Aksaranya aksara Bali, tapi bahasanya bahasa Jawa kuno. Jadi dalam satu sisi Ida mengembalikan budaya yang dimiliki oleh Jawa dulu. Cuman hanya sekali ini saja. Jadi masyarakat tidak perlu takut untuk ke depan. Apakah saya harus membuat upacara seperti ini lagi untuk selanjutnya? Tidak. Karena suatu tempat dia akan selalu merekam jejak. Merekam jejak dalam memori itu selalu teringat dalam memori alam. Jadi udah selanjutnya ini adalah sebagai tonggak lahirnya tempat ini sebagai dengan proses upacara disebut puja wali. Kalau di Bali ada lebih besar lagi disebut ngentaglinggih. Itu adalah sebuah proses kelahiran penguasa alam yang ada di sini. Jadi ini sepatutnya juga tahun depan dirayakan juga. Jadi dirayakan setiap tahun, setiap bulan mati ke Sade, yang bulan mati yang ke-12 dari Sakra. Jadi antara bulan Juni, akhir bulan Juni atau pertengahan bulan Juni dilakukanlah proses ini kembali. Tapi masyarakat ini tidak perlu membuat sesaji yang seperti sekarang ini. Lakukanlah sesaji seperti cok bakal yang ada di Jawa. Jadi hanya sekali ini saja kita di Bali untuk melakukan upacara ini. Di kedepannya agar masyarakat melakukan sesuai dengan kemampuan masyarakat di sini dan budaya di sini. Ini sudah pasti kalau Ida melihat antusias masyarakat yang ada di sini sangat luar biasa. Ida terharu, sangat terharu. Tepuk tangan dulu buat saudara-saudara kita yang ada di sini. Karena kemarin tadi malam hujan yang begitu deras masih bersemangat juga membantu kelancaran upacara yang akan dilakukan hari ini. Sebesar-besarnya hujan tapi semangatnya luar biasa. Ini yang menyebabkan Ida terharu. Karena ini sebuah pengorbanan. Inilah disebut juga yagnya, yaitu pengorbanan suci. Walaupun kita tidak punya dana, tapi kita punya tenaga yang kita haturkan, dipersembahkan pada penguasa alam di sini. Kita bukan mendewakan Buddha, kita bukan mendewakan buta kala, tidak. Tapi kita mendewakan penguasa alam, yaitu alam semesta, penguasa alam semesta Tuhan yang Maha Esa. Jadi kedepannya setelah berproses upacara ini, Ida yakin bahwa kedepannya masyarakat di sini akan terjadi perubahan, baik masalah ekonomi, masalah dan lain sebagainya. Karena tempat ini sudah pasti akan menjadi sebuah tempat destinasi wisata spiritual.
Ida yakin sekali bahwa tempat ini akan berubah menjadi tempat wisata spiritual. Bahkan orang-orang Bali dan seluruh Indonesia bahkan dunia akan hadir ke sini. Di sini sudah pasti akan merubah tatanan kehidupan dari masyarakat di sini. Makanya yang dilakukan oleh masyarakat dari mulai mencanangkan upacara di sini dengan semangat yang luar biasa, yang seperti Ida katakan kemarin bahwa dibutuhkan sebuah pengorbanan suci dari saudara semua. Kalau kita punya uang, kita danakan, tidak perlu dicatat. Kalau kita tidak punya uang, kita gotong royong, kita persembahkan tenaga dengan ikhlas. Kemudian kalau kita tidak punya uang dan tidak bisa membantu gotong royong karena kita sakit, kita doakan upacara ini berjalan dengan baik. Setelah ini, ketiga keikhlasan ini berjalan, Ida yakin kembali bahwa tempat ini akan menjadi surganya dunia. Surganya dunia. Cuman yang Ida harapkan bahwa jangan pernah ada hitungan kapan ini akan terjadi. Jangan seperti itu. Lakukan saja. Karena kalau bukan kehendak alam, hari ini tidak akan pernah terjadi. Kalau tidak ada kehendak alam, penguasa alam yang ada di sini, di Gunung Slamet ini, proses hari ini tidak akan pernah terjadi. Inilah keyakinan Ida. Alam yang mengatur, kita selaku manusia hanya menjalani saja. Dan jangan pernah ada yang mau menghancurkan proses ini. Karena risikonya besar. Ini bukan mengancam. Bukan mengancam. Tapi risikonya satu, kehidupan keluarga yang mempunyai niat seperti itu pasti akan hancur. Terutama sakit, kehidupan keluarga akan berantakan. Karena sudah berani melawan kodrat alam. Nah, di samping itu juga Ida berharap setelah proses siatnya ini, ketika nantinya menjadi destinasi wisata spiritual, bahkan mungkin kalau dari pemerintahan bisa membantu terselenggaranya acara wisata spiritual ini, Ida mohonkan sama masyarakat semua untuk menjaga kesucian tempat ini. Di mana bahkan banyak situs, mohon maaf, banyak situs-situs tua itu dilecehkan, seperti duduk di atas lingga, itu jangan. Itu berpengaruh buruk pada kehidupan, sangat berpengaruh. Kita di sini bukan memuja batu, kita di sini bukan memuja pohon, kita di sini bukan memuja setan. Karena apa? Kita selalu membutuhkan hal yang semu, tetapi untuk mendapatkan yang sujati. Lingga, pura, tempat suci, upacara, sesaji, bahkan tubuh kita adalah semu. Kita akan meninggalkan semua yang semu ini. Tetapi kita membutuhkan yang semu ini untuk mencari yang sujati. Kalau budaya kami di Bali, karena Tuhan itu tidak berwujud. Tuhan itu tidak laki-laki, tidak perempuan, dan tidak banci. Itu sifat Tuhan. Kemudian Tuhan itu tidak bisa terbakar oleh api, tidak basah oleh air, tidak bisa kering oleh angin, tidak bisa kita genggam, dan kita tidak bisa tempatkan di suatu tempat. Cuman Tuhan itu bisa dirasakan. Makanya Ida katakan bahwa tubuh kita semu. Sekarang bagaimana cara kita untuk bisa membayangkan Tuhan? Kita bikin suatu tempat untuk bisa mempermudah kita membayangkan Tuhan. Mungkin dengan gambar atau foto itu untuk memudahkan. Bahkan kalau tadi kita agak sedikit keras, tidak bisa membayangkan apa-apa, kita bayangkan sinar, itu pun bisa.
Karena tubuh kita tubuh semu dan tempat suci itu juga semu, sesajen juga semu, tapi kita membutuhkan untuk itu, untuk mendapatkan yang sujati. Ketika kita sudah mendapatkan sujati, yang sujati dalam kehidupan itu, kita sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi. Kita tidak membutuhkan tempat suci, kita tidak membutuhkan sesajen, kita juga tidak membutuhkan tubuh, kita tidak perlukan mantra lagi. Karena hanya ada di dalamnya. Yang lebih penting sekali ditanamkan bahwa kita itu hidup di badannya Tuhan. Alam semesta ini adalah Tuhan. Dalam budaya kami di Bali, di dalam tubuh kita juga ada Tuhan. Jadi tubuh ini adalah unsur dari Panca Mahabhuta, yaitu dari tubuh itu adalah unsur air, api, tanah, angin, udara. Jadi 5 unsur unsur Panca Mahabhuta, kekuatan alam yang menjadikan tubuh kita. Jadi roh suci kita, atman kita itulah percikan sinar suci dari Tuhan. Jadi dalam tubuh kita juga ada Tuhan. Jadi penting sekali sarana-sarana ini, karena kita belum mampu untuk mencari Tuhan di dalam diri kita membutuhkan sarana-sarana seperti tempat suci dan sesaji. Nanti ketika kita sudah mampu untuk mendapatkan semua itu, kita tidak membutuhkan apa-apa lagi. Nah, itu harapan kita ke depan setelah upacara ini, itu kembali mengatakan bahwa tempat ini akan menjadi mercusuar dalam bidang pariwisata spiritual. Dan di sini kita harapkan kepada semua penduduk dan komunitas yang ada di sini untuk betul-betul menjaga kesuciannya. Mari kita jaga demi kehidupan masyarakat yang di sini. Ketika ini sudah menjadi objek wisata nanti di desa spiritual, kehidupan masyarakat akan dibantu. Misalnya punya kamar lebih, ada yang mau menginap, tidak perlu bikin hotel, silahkan tidur di kamar, di rumah sendiri kita sewakan untuk mereka. Yang penting kamar itu bersih dan ada kamar mandi. Orang Bali pasti akan berbondong-bondong ke sini. Besok mungkin sudah di-share di media sosial apa proses yang kita lakukan hari ini. Sudah saya yakin kembali bahwa ini akan tempat menjadi luar biasa. Disinilah kesempatan masyarakat bukan hanya sebagai petani, akan berubah menjadi pengusaha restoran mungkin, atau rumah hinap. Jadi sediakan 1 kamar, 2 kamar kosong, silahkan untuk menginap di sana. Mereka dapat sewa kamar murah dan tempat makan murah pasti akan dicari. Itu harapan ide untuk semuanya. Ya, kembali Ida katakan tadi bahwa tujuan dari kita melakukan upacara yagna ini adalah sebuah proses kedepannya supaya kita lebih maju lagi. Jadi sebentar lagi ketika untuk terakhir kali ketika Ida sebentar sudah memulai upacara, Ida harapkan semua kalau bisa duduk di bawah. Kita belajar menikmati sebuah proses upacara. Karena kita belajar menikmati proses upacara itu sangat penting. Jarang sekali orang bisa menikmati proses karena saking sibuknya warawiri, bukan sibuk membantu enggak, tapi belajar sekarang kita belajar menikmati proses dari sebuah proses upacara atau yagna. Kalau yang mau menari silahkan menari, tabuhannya silahkan, yang lainnya duduk hening. Nanti ketika Ida pas mulai Buddha yagnanya, Ida membutuhkan nanti semua orang juga turut berperan serta ketika akan mengelilingi tempat ini. Jadi semuanya harus bergembira. Dilakukan dengan bergembira, juga ketabuhan rebana ya, calung ya. Ida mohon bantuannya sebentar pada waktu itu musiknya saja. Jadi biar semua di sini ada sebuah sinergi yang luar biasa.
yang keharuan ide yang pertama kali masuk ke sini begitu mendengarkan musik ini dan apa istilahnya, lagu-lagunya itu ada sebuah kombinasi yang luar biasa. Ini kalau bisa ide mohon dipertahankan sehingga tidak ada keegoan saling paling hebat, tidak. Ini sungguh luar biasa di sebuah proses budaya agama menjadi bersinergi sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi, karena harapan kita pemerintah juga seperti itu. Jadi kita bisa bersinergi dalam hal banyak upacara, dalam kemasyarakatan, ke spiritual masyarakatnya. Nah, sebentar pada saat itu Ida harapkan semuanya turut serta dengan bergembira sambil bersorak-sorak mengelilingi situs ini semuanya, dan gamelan semua bersuara. Ida punya alat caru namanya untuk suara-suara pecaruan. Tujuannya pertama adalah pengundangan, setelah diundang dipersembahkan, setelah itu disomil dari buta hitam menjadi dewa hitam, kekuatan yang merusak menjadi kekuatan cinta kasih. Jadi kita bergembira semua, dan mungkin kalau betul-betul dilakukan dengan ikhlas dan bergembira, hari ini Ida rasakan bahwa semua peserta di sini akan merasakan suatu keajaiban. Suatu keajaiban bahwa alam yang di sini menghendaki seperti itu. Jadi bukan kami dari Bali yang menghendaki upacara ini, enggak. Inilah sinergi yang harus dilakukan dengan baik. Nanti mungkin kalau penarinya sudah selesai menari, pada saat kami melaksanakan meparsawio istilahnya, berputar ini, ikuti sambil menari, sambil bersorak-sorak, dan tabuhan harus ramai, sehingga menjadi suasana yang luar biasa. Mungkin akan kita bisa rasakan inilah surga yang sejati, karena kita tidak bisa membayangkan surga itu di alam sana karena kita belum pernah ke sana. Kalau kita bisa merasakan di sini saat kita bergembira, inilah surga yang sejati, inilah kebahagiaan sejati yang kita cari selama ini. Oke, untuk karena ini sudah waktu, Ida harapkan seperti Ida katakan tadi, ketika Ida sudah mulai melakukan pemujaan, coba hening, duduk, nikmati proses siapnya ini berlangsung. Ini yang dari Bali khusus nanti akan melayani keluarga kita di sini, karena sudah pasti masyarakat di sini belum paham menjalankan upacara seperti ini. Tapi Ida mohon nikmati proses siapnya ini dengan baik. Jadi terakhir kali, mudah-mudahan pelayanan Ida yang ada di masyarakat ini dan kami beserta pemangku-pemangku yang dari Bali datang ke sini melayani saudara-saudara kita yang ada di sini bisa memuaskan hati saudara semua. Kalau seandainya ada kurang dari pelayanan Ida dan beserta mangku-mangku Ida yang dari Bali, bahkan mungkin ada yang kurang berkenan dalam hati, Ida mohon maaf. Untuk akhir kata, Ida tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.